Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kajian mingguan. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul 4 kiat sederhana meraih kebahagiaan, seperti di PowerPoint yang sudah ditampilkan. Jadi menurut orang bijak pernah berkata bahwa ada 4 kiat sederhana untuk meraih kebahagiaan. Kira-kira apa saja sih? Ada yang tahu nggak teman-teman di sini? Oke, jadi kiat yang pertama yaitu perbanyak doa untuk orang lain. Jadi kita di sini itu harus selain fokus mendoakan untuk diri kita sendiri, kemudian fokus mendoakan untuk keluarga kita, orang tua kita dan lain sebagainya, kita itu juga harus fokus untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, di kanan kiri kita, bahkan orang yang masih belum kita kenal sama sekali. Seperti itu. Nah, kemudian kita itu juga tidak boleh memberitahukan kepada orang-orang yang kita doakan tadi bahwa kita itu telah mendoakan mereka. Jadi kita itu harus mendoakan mereka secara diam-diam, seperti itu teman-teman. Jadi kita itu harus mendoakan mereka dengan tulus. Terus apa sih keuntungannya ketika kita mendoakan orang lain secara tulus? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi keuntungan yang diperoleh ketika kita mendoakan orang lain secara tulus adalah semua malaikat, seluruh malaikat itu akan mendoakan kembali untuk kita, untuk mendoakan untuk kebahagiaan di kehidupan kita kelak. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka kita harus berdoa untuk orang lain juga. Kemudian kiat yang kedua yaitu segera menyambut azan atau tidak boleh menunda-nunda sholat. Jadi ketika ada azan berkumandang, maka kita itu harus segera mengambil air wudhu, kemudian segera melaksanakan ibadah sholat. Jadi kita itu tidak boleh menunda sholat hanya karena hal-hal yang sepele seperti bermain HP, kemudian bermain game, menonton video, menonton televisi, kemudian mengobrol dan lain sebagainya, seperti itu. Akan tetapi kita masih tetap diperbolehkan untuk menunda sholat ketika ada sesuatu hal yang sangat penting. Jadi kita itu tidak bisa melaksanakan sholat pada saat itu karena misalkan kita sedang berada di perjalanan, kemudian ketika seorang dokter sedang mengoperasi pasiennya, jadi kan tidak mungkin ya untuk melaksanakan sholat pada saat itu juga, seperti itu. Kemudian kiat yang selanjutnya yaitu perbanyak sholawat. Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena sholawat ini itu bisa berfungsi sebagai media untuk pembawa doa kita ke langit. Jadi doa-doa kita itu nanti akan dibawa oleh sholawat kita ke langit, sehingga doa-doa kita atau keinginan kita itu segera diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita itu juga tidak boleh bersolawat hanya karena ada keinginan atau ketika kita sedang ada masalah saja. Jadi kita itu setiap waktu, setiap jam, setiap menit kita itu harus bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya ada kiat yang keempat, kiat yang terakhir ini. Jadi kiat yang terakhir ini adalah jangan egois. Jadi di sini kita sebagai manusia yang sosial ya, manusia bersosial, kita itu tidak boleh egois, kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri, akan tetapi kita harus memikirkan, kita harus melihat kondisi di sekitar kita, di sekeliling kita, di kanan kiri kita dan lain sebagainya. Karena
mungkin di sekitar kita itu masih banyak orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kesedihan, sehingga mereka membutuhkan pertolongan kita, entah itu pertolongan doa atau mungkin tenaga kita atau mungkin finansial seperti itu. Jadi kita itu harus saling tolong menolong kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian selain doa kan kita juga harus menolong paling tidak finansial ya. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi kita itu harus berusaha bekerja, semangat bekerja, kemudian semangat mencari rizki agar kita itu rizki yang kita dapatkan itu berlebih sehingga kita dapat membantu orang-orang yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi kita tidak boleh egois karena ketika kita ingin membahagiakan orang, ketika kita ingin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu harus membahagiakan orang lain terlebih dahulu. Jadi ketika kita sudah meringankan beban orang lain, maka beban kita itu otomatis akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi di sini teman-teman kira-kira sudah seberapa banyak nih orang yang sudah kalian bahagiakan? Kira-kira sudah banyak atau mungkin masih sedikit? Oke, jadi kita harus lebih banyak belajar lagi agar kita bisa membahagiakan orang lain di sekitar kita seperti itu, agar kehidupan kita kelak juga akan dibahagiakan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kemudian kita masuk pada kesimpulan materi pembahasan kali ini. Jadi kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, kiat-kiat sederhana untuk meraih kebahagiaan itu di sini saya singkat menjadi DAS, yaitu D doa, kemudian A azan, kemudian S sholawat, serta T tolong menolong. Jadi ketika kita ingin memperoleh kebahagiaan di kehidupan kita, maka kita harus menerapkan keempat kiat ini. Jadi kita harus berdoa selain untuk diri kita, keluarga kita, juga kita harus berdoa untuk orang lain. Kemudian tidak boleh menunda-nunda sholat atau segera menyambut azan, kemudian memperbanyak sholawat, serta tolong menolong kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sekeliling kita. Nah, demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kita bisa berkumpul lagi di pertemuan minggu depan, dan semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam kehidupannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.